Good day everyone, welcome to Hospitality Mystery. My name is Teddy. How may I ask you? Mawar, hai, apa kabar Mawar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sih sekarang? Sibuk rebahan gue. Udah lama banget nggak ketemu kita. Terakhir kapan ya? Wow, pas lu masih, tapi lu karena traveler sih, jalan-jalan terus, Tante Mawar. Jadi Tante Mawar nih traveler ya? Sering jalong-jalong, sering jalan-jalan, jalan-jalan keluar kota, apa dalam kota aja gitu, keliling-keliling. Kalau misalnya 4 tahun yang lalu iya keluar kota. Okay. Karena udah sendiri jadi di Bogor aja gue travelnya. Ya, jadi Tante Mawar sendiri. Nah kalau jalan-jalan keluar kota itu banyak saudara kah di sana? Bermalam dong? Iya dong. Banyak saudara di setiap kota-kota ini? Enggak, karena memang kerjaan ex gue itu ya memang di mana? Di setiap hotel. Oh jadi ex lu? Iya. Itu kerjanya di hotel. Iya. Berarti otomatis lu sering nginep di hotel. Yes. Yeah. Wow. Di hotel ini hotel-hotel bagus dong pasti. Iya. Oke, tapi kalau hotel bagus interior, eksteriornya nggak jadi jaminan kalau hotel itu safety, sumpah. Safety dalam arti? Safety dalam artian nggak ada yang gangguin. Ini yang menarik nih. Kan? Lu pernah ngalamin? Banyak. Banyak? Ini cicok nih. Banyak berarti ya? Oke, yang paling berkesan menurut lu nih, pengalaman misteri, horor-horor itu yang mana sih? Bisa ceritain nggak? Dari awal pas gue lagi magang di, boleh sebutin nggak sih nama? Oh jangan. Di satu hotel? Di satu hotel bintang 4. Oke. Magang training. Oh berarti lu ada basic di perhotelan juga? Ya dong. Kan kita satu sekolah kita. Tante suka ngebongkar aja. Oke, jadi Tante Mawar nih. Anjir, Tante Mawar nih. Sekolah di perhotelan dulu. Oke, nah itu dulu training ya, magang training. Itu pernah ngalamin tuh? SMA berarti? Iya dong. Dari SMA pernah ngalamin itu? Lucu nih kayaknya. Kan lagi ya? Gimana? Iya. Di salah satu hotel bintang 4. Kalau gue sih dengar dari teman-teman gue ada yang digangguin di locker di ini di itu karena gue nggak pernah percaya. Oh nggak percaya sebelumnya? Karena gue belum ngalamin sendiri. Okay. Dan akhirnya gue nyoba itu pas gue lagi masuk sore itu hari Jumat malam Sabtu. Karena hari Sabtunya ada wedding pagi. Gue itu pulang jam 12:30-an. 12:30? Jam 12:30 udah nggak ada bis jemputan dong. Sebagian banyak karyawan udah pada pulang. Yes. Tinggal gue di locker. Gue kira sendirian? Karena kan gue mau balik, gue mau ganti baju. Gue kira emang ada senior gue yang masuk. Karena kan suara sepatu heels itu beda pas turun tangga jalannya. Terus ada yang nyalain air wastafel itu. Gue udah manggil Mbak R. Mbak R lagi ngapain? Mau pulang jam berapa? Barengan ya pulangnya? Dia cuma jawab, Oke. Sekali. Gue dulu bentar ya, gue gak kuat, gue sakit perut. Jadi posisinya lu lagi ganti posisi baju? Karena memang gue mau ganti baju dan gue lagi sakit perut gitu. Lu udah ganti baju apa? Belum. Oh, jadi lu baru pas lagi mau ganti baju. Lu ngedengar ada heels tuh, tak gitu ya? Terus gue nanya, gak lama tuh ada yang mandi di samping kamar mandi gue. Setelah lu ke kamar mandi ada yang Iya, mandi? memang gue masih ada di dalam WC-nya itu.
Ada yang mandi. Gue kira ya memang gerah apa gimana ya ada yang mandi. Malam-malam ya? Iya dong. Mandi tuh pakai shower? Suara air. Gayung. Ya, gimana sih? Oh gitu? Bukan cuman keran doang? Enggak dong, keran tetap nyala, tapi jadi si gayungnya gitu. itu ada suara gayungnya itu. Nggak lama gue keluar, suara itu mati dong, suara keran mati. Nggak ada lagi suara yang mandi. Gue buka pintu satu-satu dan itu nggak ada orang sama sekali. Anjing aja sih, gue keluar, gue turun ke tempat jemputan dan Mbak Erni itu ada di bawah. Gue tanya, lo tadi datang ke loker? Enggak kan, gue udah bilang gue nungguin di bawah. Dan nggak ada yang ke loker sama sekali. Oh jadi sebelum itu lo dijanjian sama Mbak R ini? Iya, gue kira tuh dia memang mau nyusulin gue biar gue cepet-cepet turun ke bawah. Ternyata ya memang zong lah itu, gue dapet hadiah itu. Berarti dari suara heels jalan, suara keran wastafel ya? Sampai ada. Karena kan rata-rata biasa cewek kalau misalnya udah masuk ke loker itu pasti mereka cuci tangan dulu lah atau apalah. Itu tuh ada suara-suaranya ya. Gue kira memang karena sisa karyawan cewek itu pas malam itu tuh cuma ada 3 orang. Iya, pasti sedikit dong. Yang lain tuh udah pada pulang. Sisa gue bertiga. Yang satu udah nunggu di FO. Mbak Erni itu sama gue dari kitchen itu ya memang barengan. Oke, oh di kitchen ya posisinya. Lalu nggak ada jebur. Iya, gue kira emang ada yang mandi. Lu keluar kamar mandi, nggak ada orang. Lu buka kosong. Kosong semuanya. Anjing, lu perasaan lu gimana saat itu ya? Rasanya sih gue pengen lari tapi gue nggak bisa lari. Sumpah nggak tahu kenapa kaki gue kaku, nggak bisa diapa-apain. Gila. Berarti lu cuma bengong aja gitu, ngeliat buka kali. Iya, gue kira memang gue diisengin. Pas gue turun ke bawah, lu apaan sih lu tadi masuk kamar mandi? Gue panggil cuma doang. Kan gue dari tadi udah nungguin di bawah. Oke. Dan ada suara dia ngejawab, gitu ya. Itu training. Itu training. Training aja udah. Dan dari situ lo jadi percaya dong. Dan dari situ gue nggak mau kalau misalnya masuk sore, balik tengah malam gue nggak mau, gue sampai let. Kalau bisa pas begitu jam 11 malam itu gue langsung jalan. Oh, pokoknya Tango ya? Iya dong. Gue gak mau ada kata-kata lagi gue harus bolak-balik ke loker. Even itu handphone gue pun yang ketinggalan gak gue ambil di loker. Serius? Gokil. Kalau bisa gue udah handphone gue ketinggalan, gue minta satpam yang ambil. Jadi lo ada traumatik sendiri dari situ? Nah, gue gak mau. Skema ada teman lo kalau malam-malam lo sama teman lo ke situ? Kalau berdua, bertiga sih gak ada masalah. Kalau sendiri gue gak mau. Gak lucu main gue teriak-teriak di atas sampai orang pada nanya, kenapa? Gak apa-apa. Dan ini apa lu doang yang ngalamin nggak? Ternyata yang lain juga? Ternyata yang lain banyak ngalamin, cuma mereka diem aja dan mereka ketawa. Lu masih training, masih lugu ya, masih lugu banget itu. Lucu-lucunya dong cuy. Udah diganggu sama mereka ya. Usia berapa ya? 16 tahun ya berarti kita pas lagi training gitu. Kelas 2 SMK lah ya. Iya, 16. Ya 16 tahunan. Iya. Lagi lucu-lucunya sih, lagi seger. Lagi seger-segernya. Wow, itu berarti udah lama banget sih. Iyalah. Dan selama akhirnya lu beres training lah, sekolah segala rupa, lu suka jalan-jalan itu kan. Karena lu nikah, dapet suami, sekarang X itu, triple X. Nah itu di triple X anjir. Di kayak pelajaran matematika ya. Oke, nah di situ pasti lebih banyak lagi dong. Lu berarti berkunjung ke beberapa hotel ya. Ada lagi cerita yang oke nih? Pertama itu ya awal pas gue lagi sama laki gue sih itu di hotel yang deket danau. Oke. Di kota ini? Daerah Kabupaten Bogor. Oh siap. Arah ke. Oke. Hotelnya itu ada di tengah-tengah, ditutupin sama danau ya. Ya kalau misalnya ini orang tahu lah. Ya, ntar gue cari juga deh. Kami jalan-jalan. Ya, gue nggak tahu ya. Apa ya mistiknya daerah situ tuh katanya kalau setiap tahun itu harus ada penggalan kepala kerbau. Oh ya? Oh memang area itu pun di area itu. Dan semenjak pergantian manajemen itu mereka tuh nggak ada yang ngeganti kepala kerbau atau kepala kambing atau apalah itu. Oh gitu.
sebagai syaratnya. Udah horor banget itu memang dari sejarahnya. Dan kejadiannya itu kalau misalnya nggak ada yang potong kerbau atau kambing itu pasti ada aja kecelakaan atau ada yang meninggal di tempat. Oh, wow. Ya itu kejadiannya di depan rumah mantan mertua gue sih ya. Oke. Ya, itu tuh Selalu begitu. selalu tutup tahun, awal tahun, mau puasa, pas puasa, lebaran. Dan itu selalu ada aja momen-momennya. Nah, yang lu alami? Yang gue Di alamin. situ? Nah, karena gue sama si X itu gue nggak dibolehin untuk ngerokok. Oke. Ya, jadi gue mau ngerokok lah Iya. sama adik ipar gue. Si X itu lagi pergi, anak gue lagi tidur. Dia lagi on duty tuh? Enggak, dia lagi. Oh, enggak lama liburan juga. Kita memang lagi dapat voucher di situ, kita coba di situ kan. Siap. Barter voucher tuh. Terus udah gitu gue lagi ngerokok. Ya enak lah, orang tempatnya terbuka kok. Gue Iya, pikir ada apa sih, orang masih jam 11:30 malam ya. Ya gue pikir banyak lampu, banyak suara mobil, apa yang ditakutin? Iya. Nggak hening. Ya enggak lah, kita lagi nyetel lagu, kita lagi ngobrol-ngobrol, nggak lama tuh ada suara delman. Gimana sih rasa suara delman ketak-ketak sepatu kudanya itu dan lonceng-loncengnya. Kebayang sama gua. Terus ada suara kudanya teriak. Iya, gitu-gitu. iya. Lu lama ada ipar dong? Iya dong. Lagi ngerokok nih anjir. Iya, nggak lama kita langsung diem. Tapi mungkin dari kampung situ kali mungkin. Itu kan kondisinya pinggir jalan, men. Pinggir jalan raya ya. Iya, itu pinggir jalan dan nggak ada yang ke situ. Paling di jalan rayanya itu ya memang ya banyak mobil, motor, truk segala macam. Itu suara delman dari mana? Ya, Dan itu suaranya di dekat sekitaran gua. Sekitaran gua. Itu lampu-lampu semua nyala, tapi ada suara delman. Jauh suaranya. Nggak terlalu jauh, tapi jelas banget. Truk. Ih, males ya. Oke, terus. Terus udah dari situ kita langsung rapiin bawaan, masuk ke kamar masing-masing. Oh, udah takut ya, udah aneh itu ya. Parno lah. Suara delman ya. Gila lu, gimana nggak parno gua, suara delman dan dilihat kanan kiri nggak ada kuda, nggak ada apapun. Orang itu yang duduk cuman kita berdua doang. Padahal logikanya suara itu jarak suaranya tuh harusnya Ya dong. kelihatan. Dari suara harus ada tuh kelihatannya, tapi ini nggak ada sama sekali. Akhirnya lu balik ke kamar. Balik ke kamar masing-masing. Balik ke kamar Bubar. masing-masing. Jendela kamar gue tuh kayak tangan orang yang kukunya panjang tuh. Anjing. Serius? Lu ngelihat? Enggak, jadi suaranya gimana sih? Nah, itu tuh jelas banget. Gue yang tadinya cuek-cuek sama hal kayak gitu, gue sampai nyelempot tidur tuh sampai samping anak gue bangunin, anak gue juga bangun lu ngaco soalnya lagi sih. sendiri posisi ya? Iya sih. Laki lu lagi gue teleponin tuh nggak diangkat. Itu baru 11:30 malam ya. dong, itu belum malam banget sebenarnya. Buat beberapa orang belum, tapi buat mereka Ya. tuh lagi oke-okenya tuh, lagi seger-segernya kan. Mungkin lucu-lucunya untuk mereka lagi baru-baru mau keluar rumah ya Iya. kan. Di jendela ya, Jendela. di kaca ya. Lu bangun anak lu. Setelah anak lu bangun, lu masih Anak gue nggak bangun dong. nggak bangun. Fine. Berapa tidur. lama itu dia? Nggak cuman beberapa kali, karena gue paksain mata gue tuh untuk merem, jangan melek, jangan mandep apa. Sampai badan gue tempelin di tembok. Bayangin, saking gue ngerasa takutnya, gue tempelin badan gue. Oh, bednya tuh deket tembok gitu ya? Gue pepet. Gimana caranya? Jadi gue nggak mau deket kaca. Gue Nggak nggak mau goda deket itu. jendela. Gue Gimana sih kebayang kuku panjang itu kan suaranya? Suara. Ya. Tapi kaca kan lebih nyaring ya. Gue pernah ngalamin juga sih. Shit. Ya itu. Lu nggak ngelihat di situ mah? Gue nggak ngelihat. Itu hari pertama gue nginap. Hari keduanya paginya kita masih ketawa-tawa ngobrol lagi. Ya udahlah kak, nggak usah takut ini, oke. Oh, lu ceritain lah. Ya karena memang kita masing-masing kan ngerasa dong. Ya. Kita nginep di situ tuh 3 hari. Padahal untuk pulang ke rumah itu gue deket banget sebenarnya. Iya. Tapi ya udahlah kita cobain lagi Iya. hari keduanya. Sebisa mungkin gue nggak mau ditinggalin sama siapapun. Ya. Gue nggak mau Trauma ya. ditinggalin sama siapapun.
Kak, ayo kak kita cari makan ke depan. Ya udahlah, oke lah cari makan. Cari makan, udah beres cari makan, jalan kaki dong. Dan di situ udah banyak pohon, ada pohon nangka, pohon ini, pohon itu segala masih di area macamnya. dalamnya. Ya di pinggirannya lah, pinggiran belum masuk gerbang masuknya. Gue jalan berasa kayak jauh banget dan gak sampai-sampai. Ada pintu semua kekunci, pintu tuh kekunci. Pas gue lagi jalan muter lagi lewat taman belakangnya itu, gue sampai gini, dan itu siapa yang jongkok? Lu nggak ada yang jongkok? Gue ada yang jongkok dong. Anak siapa itu yang lagi jongkok? Anak kecil sih yang gue lihat. Di pinggir jalan gitu? Di bawah pohon nangka. Ngadep ke pohon? Ngadep ke pohon, dia lagi ngorek-ngorek tanah gitu. Dan ngajanya pas diangkat itu kan cacing gitu ya. Lu ngeliat dia ngangkatnya? Iya, jadi kan gue perhatiin ya, itu anak siapa yang ada di situ. Dia lagi ngorek terus? Tapi cuma pakai celana doang, nggak pakai baju. Ah, botak nggak? Botak. Ih. Botak. Nggak, ya lu lihat si posturnya kecil, kurus gitu, kurus. Kayak cebol gimana sih? Kayak Cebol. berarti nggak begitu kurus, dia posisi lagi jongkok gitu. Jongkok kayak gimana sih kita jongkok itu sambil ngorek-ngorek tanah di bawah kita? Kulitnya gimana? Hitam apa? Pucat. Mukanya lu nggak ngeliat dong, dia kan ngadep ke Enggak, karena pohon. kan dia lagi ngadep ke tanah, cuman di ngadep ke pohon, cuman dia gitu. Cacing tuh dia gituin. Gue masih perhatiin, gue masih gitu, gue mau nyamperin, gue ditarik sama adik ipar gue. Lu apaan sih kak, lu kayak gitu lu samperin. Dia ngeliat juga? Dia ngeliat, itu apaan? Udah jangan disamperin cepetan dia. Gue kan nggak ngerti dong, sampai gue lari. Dan nasi goreng gue tumpah semua di situ. Nggak jadi makan ya? Tapi kebayang sih jadi lu sih gua. Dia nggak, yang gua merinding aja pas yang ngorek-ngorek gitu terus tarik cacing. Iya slow banget itu di situ. Itu hari kedua dan hari ketiga gue udah tidur di mobil. Hari ketiga ya gue nggak mau tidur di situ, akhirnya karena gue ngambek, gue pengen pulang, nggak dibolehin pulang, gue tidur di mobil. Sendirian enggak? Sendiri. Safe? Enggak. Itu ada yang nongol di kaca mobil itu. Bener-bener 3 hari itu bener-bener nightmare banget buat Sebentar, gue. lu nongolnya gimana nih? Dari samping, depan? Kita kalau tidur dong, tidur ya itu kisaran jam 2, jam setengah 3-an lah ya. Tidur, kondisi itu lagi hujan gerimis yang gemericik gitu. Iya. Anjir sih. Lagi lucu-lucunya itu waktu tuh. Itu gua lagi tidur, pasti kita kalau tidur tuh kita pasti ngerasa kalau ada yang merhatiin. Iya pasti. Belum begitu lelap kan? Belum. Jadi kayak merem tuh kayak ada yang ngeliatin gue gitu ya. Itu tuh nempel di kaca. Hah? Iya, jadi gue cuma buka mata segini doang, segaris. Karena gue penasaran ada apa di depan gue. Nah, ya hadap-hadapan begini. Karena kan gue tiduran selonjoran dong. Berarti di jok belakang. Kaca depan? Di jok belakang. Nah, lu jok belakang? Di samping, kaca samping itu. Kaca samping lu Dia banget? nempel begitu. Dia nempel Ih, begitu, nempelin badannya. Gue tuh cuman gini. Gue nggak bisa gerak, gue nggak bisa teriak. Siapa yang mau nolongin gue di mobil gue sendiri? Betul. Lu apa yang lu lihat? Wujudnya gimana gitu? Mukanya sih nempel, cuma rambutnya panjang. Sebentar, Bu. Nempel gini? Yes, gelap itunya. Nempel gitu? Nempel gitu. Oke. Gitu. Mukanya gelap? Gelap. Matanya lu lihat dong berarti? Mata nggak, karena kan gue cuma buka mata segaris gitu doang, jadi hanya bayang-bayang samar, gelap dan rambut panjang itu yang gue lihat. Udah dari situ gue nggak bisa gerak ngapa-ngapain lagi. Lu merem aja gitu ya? Nempel ya? Kaca sih, sensitif sih. Ya. Gila sih. Terus lu nggak bisa gerak, lu ngapain? Gue nunggu sampai gue ketiduran sendiri aja. Mau merem aja? Terserah gimana aja itu caranya, yang penting gue tidur. Gue nggak ngeliat apa-apa, walaupun dada gue tuh dak. Pasti. Lu chaos pasti pikiran itu. Oh, kacau sih. Biasanya Gue mau megang, gue nyari handphone pun nggak ketemu tuh, setannya tuh handphone tuh nggak ketemu. Anjing sih itu mah bener. Kira akhirnya
Jadi experience lu 3 hari di hotel itu nightmare. Sampai sekarang pun kalau gue diajakin, walaupun udah ganti manajemen lagi sekarang, keadaan hotel itu lebih banyak lampunya, lebih terang, gue nggak mau. Padahal dibilang itu hotel itu kelasan bintang 4 loh. Oh iya. Harusnya bagus, harusnya mewah gitu. Memang mewah ya? Memang mewah. Cuman scary-nya itu tuh nggak bisa dihilangin. Harusnya menyenangkan lah ya. Nginep di situ tuh 3 hari loh. Gratis pula dapat voucher kan? Iya. Harusnya menyenangkan. Nggak, gue lebih baik tidur di rumah. Gila. Cuma ada yang rumah gue doang yang paling aman. Yang ngaca sih kacau sih. Wow, itu Ya segitu di parkiran ya. Hah? Ya itu di parkiran. Di parkiran pun ada. Nah, dari situ kan lu pasti masih sering masih sama your ex or not, sering keliling-keliling kan? Ada lagi nggak tuh yang gokil? Ada sih, sampai anak gua kegantung di atas mobil. Ngegantung? Kalau nggak salah gua udah pernah cerita deh sama lo. Udah pernah cerita belum sih? Nggak tahu. Anak gua kegantung di atas mobil. Gimana tuh? Jadi mantan laki gue tuh kan senengnya tuh jalan, jalan kaki, main, jalan-jalan. Gitu maksudnya, kalau dia lagi libur. Pulang kerja itu dia tuh Jumat itu dia ngajak kita ke daerah Bandung ke sana, ke tempat pemandian air panas. Karena kan kebenaran bukanya itu 24 jam. Iya. Berangkatlah kita dari Bogor itu sekitar jam 10:30 malam. Karena kita pengen berendam air panas itu di jam 4 subuhan sampai jam 5, jadi jam 6 kita udah bisa rehat gitu. Itu tuh mau masuk ke hotel di samping pemandian air panasnya itu. Bintang 4 juga. Bintang 4 juga. Bukan hotel ini ya. Iya. Hotel kelas. Tuh karena anak gue posisinya tidur, jadi nggak bisa dibangunin dulu dong, ya. Jadi kita milih istirahat dulu deh bentar, ngerebahin badan di mobil. Anak gua tidur di sub ketiga. Karena itu anak gua baru umur paling belakang ya? Mau 3 tahun. Umur mau ke 3 tahun. Itu jadi gua selanjarin kursi gue yang di depan, anak gue tidur di paling belakang. Dia tidur. Cuman kan kalau misalnya ada gerakan geser badan itu pasti mobil itu gerak dong. Iya. Gue baru meremin mata itu 10 menitan deh. Anak gue balik-balik badan. Kenapa? Aku mau pipis, kata dia. Kan pakai pampers, nggak apa-apa, pipis aja. Di mobil udah masuk hotel belum ya? Belum, masih di parkiran hotelnya gitu. Karena belum check-in time ya? Belum. Jadi dia tuh masih tidur, jadi nggak mau diganggu lah gua. Maksud gua kalau misalnya dibangunin untuk pindah ke hotel pun dia pasti bangun, yang ada dia nggak tidur lagi. Iya. Kita mau pipis katanya. Iya, karena emang udah gue pakein pampers sih. Cuman anak gue itu balik kanan balik kiri, akhirnya gue ketiduran lagi. Gue ketiduran lagi, selang 10 menit kemudian tiba-tiba anak gue teriak. Pas gue lihat itu posisinya kepala anak gue di bawah, kaki anak gue di atas. Gila lu. Ini akhirnya lu pipisnya anak lu keluar? Enggak, kan pakai pampers. Terus di dalam mobil kebalik dalam gitu? Mobil. Anjing. Kebalik gitu. Jadi kakinya tuh kayak ada yang angkat gitu ke atas. Anjing. Wow. What's your react itu? Lu gimana itu? Ya refleks, gue langsung angkat anak gue lah. Anjing, gila lu. Anak gue nangis. Ex suami lu? Kaget. Iyalah, dia di depan. Apa di tengah juga? Gue langsung keluar mobil. Keluar mobil? Ditolongin sama tukang parkir. Wah, gila. Ngambang cuy. Posisi ya orang lagi tidur begini, ini kepala, ini kaki. Pas dia teriak itu posisi kepalanya udah di bawah, kakinya di atas. Wah, gila. Iseng banget.
Itu belum masuk hotel, masih di parkirannya. Masih Masih selalu di parkiran. kejadian. Masih di parkirannya. Udah keburu jiper gue dari Berarti situ. 2 kali dalam hidup lu ngalamin kejadian yang gokil di Enggak banget. parkiran. Iya, di parkiran hotel itu Di udah mobil. paling macam. Wow. Akhirnya lu ambil dan aman aja udah. Iya, gue diem akhirnya di warung dan anak gue nangis nggak berhenti. Aku takut. Ya iyalah, gila lah. Kenapa? Ada buaya. Hah? Dia ngeliat ada buaya? Dia buaya di mana? Buaya nggak mau, aku takut. Di sepanjang jalan dia nangis. Yang tadinya kita mau liburan, kita mau have fun, nih ternyata udah kejadian kayak gitu, kita pulang lah. Oke. Baik, Nggak jadi. balik dia- Bogor. Jadi ke Bandung numpang parkir, numpang anak lu diangkat gitu, pulang lagi. Pulang lagi. Tapi karena perjalanannya serem kan ya jalannya, gue nggak mau pulang di saat itu juga jam 3 itu tuh, setengah 3 itu gue nggak mau. Nunggu matahari. Gue Ya. nunggu jam 6 udah ada matahari baru gue mau pulang. Jadi selama itu lu nunggu aja di mobil. Nah, Hey. Ngopi dulu, Bu. Santai dulu. Gue kebayang sih yang tadi itu. Kalau yang dalam waktu dekat ini atau belum lama dan menurut tuh ekstrim lah. Kalau ini kan, ini kan masih lu sama suami lu dong. Karena kan, nah pas lu lagi udah sendiri, yang paling dasar lu masih jalan-jalan tuh ada nggak sih? Ada juga. ada juga. Jadi gue pikir lu masih sama laki lu kan memang jalan-jalan ke hotel Iya. terus dong. Ternyata lu lepas pun ada. Ada. Yang paling ekstrim menurut lu, paling nggak bisa dilupain sampai sekarang. Ya itu Iya. kejadiannya itu nimpanya ke anak gue terus, gue heran ya. Oh ya, oh gitu. Atau lu sama anak lu atau sama teman lu juga pernah? Pernah. Sama teman lu pernah? Pernah. Gimana tuh cerita yang itu? Jadi lu mau gue ceritain yang mana dulu nih? Pas gue lagi sama temen gue, apa? Yang sama teman kayaknya. Karena kalau anak kan udah, memang mungkin juga ekstrim juga. Nah yang sama temen kayak menarik. Posisi lo udah sendiri, nah lo jalan-jalan sama temen kan? Sebenarnya dibilang jalan-jalan sih enggak, Oke. karena posisi hotelnya deket rumah gue. Oh ya. Jadi lo Posisi- suka iseng ya, rumah deket rumah, masa tidur di rumah ke hotel? Enggak sih, sebenarnya kita tuh udah beres acara ulang tahunnya cowoknya temen gue. Oke. Ya itu sih udah larut banget sih ya, udah kisaran jam 12:30 lah. Mau balik dia ke rumahnya nggak bisa, diajakin balik ke rumah gua dia nggak mau. Ya udah akhirnya udah kita jalan tengah, kita nginep. Oke, siap. Dibilang hotel Melati bukan, Hah? itu hotel ya ada bintangnya nggak sih itu hotel itu? Yang mana Bu? Yang dekat rumah gua. Sekarang udah tutup itu loh. Kayaknya nggak berbintang sih, tapi juga bukan Melati juga kelasnya ya, atau bintang di bawah ke bintang 3 apa ya? 2 ya kayaknya bintang. Mungkin ya kalau disebut bintang. Ya, Gua tapi bintang untuk 2. fasilitasnya sih bagus. Lengkap ya? Ya lengkap. Lu check in di situ di dekat rumah tuh. Kacau sih. Sebenarnya gue udah ada kejadian tuh di kamar itu tuh waktu gue bawa anak gue. Sebelum gue nginep sama Nyambung temen nih gue. sama anak lu juga ya. Jadi gue udah pernah ngajakin anak gue karena anak gue pengen ngeliat kereta. Oh deket sama kereta. Karena di bawahnya itu ada rel kereta kan. Anak gue tuh seneng ngeliat kereta. Anak gue pengen ngeliat kereta barang. Dia pengen ngeliat kereta barang. Ya akhirnya tuh oke, kita nginep ya, kita cuma ngeliat kereta. After itu tuh anak gue tuh nangis, nggak berhenti-berhenti. Tapi kejadian keretanya dia lihat. Dia lihat kereta. After kereta itu udah nggak ada tuh, jam 11 malam itu anak gue nangis, setengah 12 malam. Karena pulang ke rumah dekat, ya gue mendingan pulang lah, daripada nggak nyaman. Padahal gue ada ngambil kamar itu yang paling bagus di situ karena kamarnya cuma ada satu yang paling bagus. Oke. Seharusnya juga experience-nya bagus ya, Yes. harusnya ya. Fasilitasnya lengkap, besar pasti kamarnya. Nah tapi yang terjadi adalah, Ya lu mau main bola juga di situ bisa sih Besar sebenarnya karena banget ya. kamarnya luas banget. oke. Nah anak lu udah lihat kereta,
Dia nangis. Anak gue nangis, teriak-teriak pengen pulang. Ini umur berapa? Anak gue umur 4 tahunan ya. 4 tahunan. Gue pengen pulang, gue udah siap-siap, gue udah mau pulang. Oke lah, kita pulang aja daripada nggak bisa tidur. Karena anak gue tuh kayak ketakutan banget. Oke. Dia nggak mau lepas dari, dia pengen digendong dan dia nangis. Ketakutan. Pas gue mau pulang itu kunci kamar nggak ada. Hah? Kunci kamarnya nggak ada. Kan kunci kamar terus nempel, ya? Ya itu kuncinya kan belum yang kunci yang kartu ya, masih kunci, kunci ini biasa. Kuncinya lu lihat nggak ada nih kan kunci? Kuncinya nggak ada. Oke, terus? Gue kira dimainin sama anak gue. Itu kunci itu udah lu cuma berdua? Iya. Oh, lu check-in itu cuma karena anak lu pengen lihat kereta itu? Karena anak gue pengen ngeliat kereta. Terus lu kunci nggak ada? Ya kebenaran juga kan besok Sabtu dia libur sekolah. Oh iya. Ya nggak apa-apa, jadi gue ajakin nginep situ. Iya. Nggak ada kuncinya. Kuncinya nggak ada, gue cari ke kamar mandi, kemana-kemana tuh nggak ada. Gue telepon ke FO pun nggak ada yang angkat. Gue telepon ke nyokap gue nggak ada yang angkat. Oke. Tiba-tiba sinyal hilang. Wow. Nangis, senangis-nangis ya anak gue. Nggak lama air shower tuh nyala sendiri. Anjing. Shower nyala sendiri. Coba gue nenangin diri gue, jangan panik, jangan panik. Ternyata lo tau apa, kunci kamar itu ada di atas shower itu, tau nggak? Shower kan begini ya, shower begini, kuncinya tuh ada di sininya. Anjing, gila, iseng banget itu. Kuncinya ada di situnya. Jadi lu terpaksa. Ya nggak mungkin dong anak gue yang mainin kunci. Nggak mungkin, itu tinggi. Itu tinggi banget. Lu dipaksa untuk ke shower itu? Iya. Nggak, jadi gue pas matiin shower, gue lihat ke atas sih, ya entah. Lu akhirnya matiin shower? Ya entah error apa gimana, tiba-tiba airnya anjir sih ya. Kenapa, Bu? Merinding kita ya. Aduh, kalau cerita Iya, suka gitu. ada yang dateng kan kalau gini. Kata siapa? Salam. Suka begitu ya, Bu. Salam. Kita kayak kemarin-kemarin gue nggak bisa makan, nggak bisa minum kan. Enggak, itu amat. Kesiksanya gue kayak apaan tahu, Itet, lu bayangin. Aduh. Itu pada kunci kamar yang diumpetin loh. Kunci kamar diumpetin, gue langsung lari balik. Akhirnya lu ambil. Security man nanya, Bu kenapa? Lo urusin kamar, baju-baju gue masih ada di sana. Lo kunci itu kamar, besok gue balik lagi ngambil baju. Ibu kenapa? Anaknya sakit? Nggak ada, gue mau pulang. Lo kira gue harus diem di situ sampai pagi? Gila kali, gue nggak ada gila-gilanya rugi bayar hotel. Enggak, gue daripada gue kesiksa diem di situ. Anak lu udah 4 tahun udah bisa cerita kan? Dia nyebut nggak apa? Enggak, dia nangis, takut. Setelahnya pun dia nggak cerita ngelihat apa enggak ya? Tapi dia nangis kejar-kejar. Cuman dari kejadian dari situ dia kayak punya imajinasi sendiri. Oh ya? Dia lari. Jadi kejadian sebelum ada kereta lewat itu anak gue lari-lari. Dia biasa dia main boneka. Kakak mau kemana kakak? Ayo kakak. Dia tuh ya gue pikir ya memang anak tuh punya imajinasi sendiri yang dia bisa main sendiri gitu. Udah selesai kereta lewat, nah kejadian seperti itu, dia tuh nangis, takut, aku takut. Dan sampai rumah pun kejadiannya sama seperti itu. Dia lagi main di kamar, iya kakak. Jadi ada selalu yang dia panggil itu kakak. Oh, semenjak lo nginep di situ, dia dapat teman kali ini. Nah temannya itu ikut ke rumah gua. Sampai ada yang manggil nama gua pas maghrib itu lagi hujan-hujan. Antena rumah gue putus, gue nggak bisa setel TV dong. Iya. Gue ajak anak gue buat sholat maghrib. After dari situ baru lokat pertama ada yang manggil gue, nama gue tapi nama belakang gue. Lu nggak ada yang manggil? Biasa orang manggil nama gue apa? Nah itu. Suaranya gimana? Lembut banget. Oh, Perempuan. Gue pikir anak gue. Sampai rakaat kedua sekali lagi di sebelah kiri, tapi itu lebih mengecil suaranya. Dan di rakaat terakhir selesai gua salam, gua tengok ke kanan, terakhir gua mau nengok ke kiri, itu panggilan itu suaranya lebih kecil lagi. Selesai dari situ gua tengok ke anak gua dan dia masih
tangan dia tuh ya biasa begini kayak Iya, orang berdoa ya. tapi nggak kedengeran suaranya. Oke. Dia berdoa tapi nggak ada suaranya. Jadi dari situ gue nelfon ke nyokap gue dong, gue panik. Gue lihat di depan rumah gue ada anak kecil lagi jongkok di taman depan rumah gue. Iya, di halaman gue itu dia lagi jongkok, ada anak kecil. Yang tadi nggak pakai baju, nggak pakai celana lagi? Oh, beda. Anak kecil perempuan. Oh. Cuman jadinya aduh Tuhan ya Allah, kenapa jadi gue merinding begini ya. Cuman kesian banget gitu. Oh, lu ngeliat prihatin ya. Itu setelah lu dari hotel itu. Jadi dia ngikut ke rumah. Bajunya gimana ya? Baju baby doll warna pink tapi banyak tanah-tanahnya gitu. Idih. Baby doll dress Anak kecil gitu ya. Tapi yang model-model zaman dulu. Wow. Dan itu seterusnya enggak? Anak lu udah gede dikit mah enggak kali ya? Itu tuh berkelanjutan, itu dari yang kejadian di Bandung yang itu loh. Oh. After dari Bandung itu kan mantan ex gue itu kan stay di Semarang. Jadi gue sebisa mungkin gue ngajak anak gue untuk happy. Gue yuk maksudnya ngelupain masalah yang itu, dan ternyata berkelanjutan selama 4-5 bulan itu gue selalu ada aja kejadian di rumah gue itu. Jadi kalau ini adalah lebih ke efek dari hotel. Setelah lu nginep di hotel, setelah ini nyampe ke rumah ya, bisa gitu ya. Nah tapi gue penasaran sama satu lagi yang lu sama temen lu yang kata lu udah trauma. Mau nggak mau gue stay di hotel itu lagi dong. Karena dekat. Ya. Untuk pulang pun kita dekat, nggak jauh. Iya, minum dulu. Relax dulu, Bu. Bu Mawar ini, Bu Mawar. Ngaco sih. Kita ngerokok dulu aja, Bu. Tenang, Bu. Supaya gue merinding ya. Masih oke? Terusin cerita. Oke sih, cuma ya niat gue kesini gue cuma cerita ya, bukan untuk mengundang mereka semua. Gue cuma cerita, kalau even mereka mau lihat, mau dengerin cerita yang gue ceritain nggak ada masalah. Nggak masalah harusnya. Nggak ada masalah. Gimana Pak, running terus? Running terus. Asli cucok bener ya, gila. Feelnya dapet ya gila, lu gue sampai merinding, ini sampai ke kaki-kaki paha gue. Gila, gue cerita sama si Meme aja waktu itu gue berkelanjutan sampai ke rumah. Iya, enggak sekarang malah. Mudah-mudahan enggak ya? Enggak ya? Jangan. Masih ada satu story lagi nih menarik ya nih. Gue nginep sama temen gue tuh di situ. Sebisa mungkin gue nggak inget masalah gue yang kunci. Ya. Jadi di kamar yang sama. Di kamar yang sama. Kenapa sih masih di kamar itu? Ngedojanya tuh temen gue pengen kamarnya nggak mau yang sempit. Ngedoja tuh ngerengek ya, gila. Bayang dong lo ya, kurang deket apa gue sama dia dari SMA ya, lo tahu dong ya. Manjanya dia kayak apa ya, oke lah ya udah gue ikutin. Di depan kamar yang besar. Iya. Lu udah cerita belum sebelum ada punya pengalaman? Gue udah cerita saat masuk kamar itu, gue nggak mau di kamar ini. Kalau bisa ya udah gue bayar sendiri kamar, gue mau tidur sendiri di kamar yang lain. Gue nggak mau di sini. Ya udah terserah, kata dia. Ngambek deh pokoknya. Ya oke, kata gue bayar sendiri. Gue ngambil kamar yang lain. Jadi 2 kamar akhirnya? 2 kamar dong akhirnya, dan gitu? dengan jarak yang jauh. Oke. Tapi tetap dia dari sana dia lari lagi sama gue. Ayo temenin gue tidur dulu, kalau gue udah tidur lu baru boleh balik. Iya, males juga sih. Nah, sampai gue tidur itu di jam 1-an ya berarti ya? Iya, gue sampai tidur pun si kunci kamar tuh udah gue kunci, gue satuin sama kunci motor dan gue gantungin di jempol gue biar tuh kunci nggak hilang. Karena lo trauma. Karena gue takut gue dikunciin lagi di situ. Gue sampai dibilang, lo apaan sih lo, kayak orang gila? Enggak kayak gitu juga kalau takut. Enggak, gue nggak bisa kayak begini, enggak. Lo telepon dulu itu ya, FO. Lo telepon dulu ke FO. Jangan ada yang tidur, dimana kalau kita telepon mereka udah siap. Nggak usah parno. Gue nggak parno, gue cuman jadi, gue takut keulang lagi. Iya, wajar sih. Nah kunci lo taruh di situ tuh. Yes. Jam 1-an, 1:30 atau mungkin itu ya. Aman sih, selama tidur aman. Selama tidur aman? Selama tidur aman ya, karena kunci ada di jempol gue men. Kagak gue kemana-manain, gue satuin sama kunci motor. Pokoknya kunci aman. Tapi tetap tidur itu nggak senyenyak kayak kita tidur di rumah. Oh iya dong, pasti.
tetap masih ada rasa ketakutan. Udah tidur aman, pagi aman, oke, berarti nggak ada apa-apa. Gue udah seneng banget. Bagian mandi, dan airnya itu berubah jadi hitam. Air showernya itu hitam, bau amis. Anjing, serius tuh? Iya. Sebentar, lu mandi berarti pagi dong? Iya, jam 9-an. Oke, normal. Jam 9-an gue mandi, gue lihat ke bawah hitam. Jadi lu mau kamar mandi tuh lu nyalain shower dulu Iya, ya? Terus lu buka baju lah. Gue cuci muka, biasa gue cuci muka, pas beres cuci muka gue lihat airnya hitam. Kok bau ya? Masa iya cat rambut gue luntur? Apa warna kulit gue yang luntur kedadak jadi putih? Kan gak mungkin. Itu gue lihat air tuh bener lapisan goblok. Nah, itu air hitam cuy. Hitam pekat. Enggak, yang itu gimana sih kalau misalnya ada tinta kena air ada gitu ya? Ada tinta kena air yang mengalir kayak gitu, tapi bau amisnya tuh yang luar biasa, bau gitu banget. Terus apa yang lu lakukan di situ? Oh, gue nggak mau panik. Karena kalau gue panik, teman gue panik, nangis. Iya, kita berdua. Selesai. Kita berdua nangis. Kita minta ke FO buat kamar mandi yang lain, minta kamar mandi yang lain. Oh gitu. Minta kamar mandi yang lain, bagus airnya putih. Oh. Tapi pas FO ke situ airnya dikeluarin itu tuh putih biasa, bening. Jadi bukan technical problem gitu. Iya, entah airnya memang kotor dari showernya. Gitu ya. Ya gue positif thinking tapi aja. Tapi saat FO itu datang, airnya bersih, nggak bau. Ya oke. Ya gue pikir ya mungkin apa karena besinya karatan. Ya masa sih besinya karatan men sampai hitam gitu air. Toh udah berapa puluh tahun kan nggak mungkin. Paling coklat gitu kalau besi karatan. Kuning sih, kuning ya. Aduh nggak banget deh. Terus setelah itu akhirnya tetap mandi di situ? Kamar mandi lain. Oh, kamar mandi lain. Karena kan gue minta. Sekalipun FO ngeliat udah normal. Udah normal, enggak, gue nggak mau. Gue minta kamar mandi yang lain cuma untuk mandi doang. Itu dikasih. Di kamar sebelahnya, kebenaran kamar sebelahnya itu kosong. Oke. Itu aja yang pas pagi itu. Pagi itu. Air berubah warna hitam, berarti problem di kamar itu kayak di shower ya? Di kamar mandi aja. Gue nggak ngerti kenapa, ada apa di kamar itu tuh gue nggak ngerti ada apa. Sedangkan kalau gue tanya ke orang itu, mereka baik-baik aja. Pasti, ya kalau front office-nya atau orang situ kan pasti nggak akan ngomong. Nggak akan ngomong. Gue rasa nggak akan ngomong. Iya. Oh jadi akhirnya lu alamin itu doang sama teman lu mah. Dan historikalnya lu nggak tahu ya kenapa hotel itu bisa jadi begitu atau kalau yang tadi kan lu udah ceritain cuy yang lu 3 hari berturut-turut. Karena biasanya ada pemenggalan kerbau gitu. Jadi mereka itu kalau dibilang seperti persembahan lah ya. Ya itu clear lah gitu sih story-nya kan. Yes, karena memang kepercayaan orang situ tuh memang dari dulu ya seperti itu. Biasanya itu mereka itu kalau mau bulan puasa atau mau tahun baru mereka pasti ada persembahan seperti itu. Wow. Itu udah begini ditaruh banget. Di bukit gunungnya situ. Oh, kalau yang di Bandung itu memang ada sejarahnya kah yang anak lu diangkat gitu? Gua nggak tahu kalau di Bandung. Tapi kan kalau di Bandung itu pas yang gua ngebersihin anak gue itu, di temennya nyokap gue itu. Ngebersihin tuh diambil, ditarik lah gitu ya? Tanda kutip ya, maksudnya membersihkan dari hawa-hawa negatifnya itu ya. Itu tuh jadi dari atas ke sana ini perempuan dengan cantik pakai mahkota. Oh gitu. Maaf. Ke bawahnya itu ular. Siluman. Yes, orang-orang bilang. Ya, dia pengen anak gua. Hai. Suka kayak nggak punya anak aja mereka ya. Yang anak orang ya. Yang dibilang sih memang dia pengen anak gua tetap. Karena kata dia udah lama nggak punya ya, anak. bukan nggak punya anak. Mungkin belum ada korban di situ. Belum ada. Sampai segitunya ya? Si jin-jin ini ya? Itu gokil cerita. Gue baru dengar juga.
Dibilang percaya, nggak percaya, Tapi kealamin. tapi kealamin sama gue. Dibilang percaya juga nggak boleh. Iya. Dibilang nggak percaya, tapi itu semua ada. Iya. Kok nggak percaya ya karena nggak masuk akal kan. Menurut lu banyak juga nggak sih tamu yang ngalamin hal-hal begini di hotel lain? Banyak pasti. Lu Tapi yakin mereka, banget itu banyak? iya pastilah, setiap hotel itu punya kisahnya masing-masing. Iya, iya. Even itu hotel bintang 4, bintang 5 pun pasti mereka ada. Sebagus apapun hotelnya Iya. ya. Lu penasaran juga nggak sih sama cerita-cerita mereka gitu? Mungkin kalau misalnya gue tahu itu tuh paling dari cerita orang terdekat gue yang kadang kita kalau lagi cerita-cerita mereka ada nyeritain. Itu kan orang terdekat ya. Gitu, ya. Tapi lu meyakini juga kalau banyak juga sebenarnya tamu-tamu yang ngalamin itu ya. Ya karena setahu gue sih dari teman-teman gue yang bekerja di hotel itu kebanyakan tuh kalau misalnya ada tamu yang mengalami kejadian seperti itu pasti mereka minta pindah kamar. Oke. Jadi langsung pindah ya. Iya. Dan penasaran lu pengen denger cerita-cerita dari tamu yang lain gak sih? Penasaran banget gue. Berarti subscribe dulu channel ini ya. Udah? Buktinya Tante Mawar ini udah subscribe, mana sih buktinya? Udah dong. Aduh, kills. Gila ekstrim sih pengalaman lagi. Yang dikaca sih, lu juga nyampe merinding ya. Oke lah, tapi udah subscribe lah intinya ya. Hospitality Mystery ya. Hospitality Mystery. Kalau tamu baru lu doang sih yang sebagai tamu ya. Sebelumnya kan gua ngobrol sebagai hoteliernya gitu, sebagai para pelakunya. Yes. Nah, kalau tamu baru lu dan ini ternyata keren juga experience dari tamunya, nggak tahu apa-apa, yang pengen tujuannya liburan kan. Ya tujuannya sih pertama pengennya liburan. Tapi malah jadinya gue kesiksa di situ, gila. Goks ya. Oke. Udah ya. Gokil. Terima kasih banyak ini. Ntar lu bisa share juga ke yang lain ya. Lah. Terima kasih Tante Mawar Cica. atas waktunya. Ya, Sehat-sehat selalu, salam buat keluarga. Yo, Sampai ketemu lagi. Yo.